apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga rapuh teras rumah panggung seorang warga di Kabupaten Pangkep ambruk saat berlangsung acara pernikahan. Kandungan klorida melebihi batas aman. PDAM hentikan distribusi air untuk 9 kecamatan di Kota Makassar. Diduga kelaparan, kawanan monyet ekor panjang masuk ke permukiman warga di Desa Kupa, Kabupaten Baru. Kami mulai dari Kabupaten Goa. Seorang pasien wanita di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam toilet rumah sakit pada Sabtu siang pekan lalu. Korban ditemukan dengan luka serius di bagian perut dengan senjata tajam di samping jasad korban. Seorang pasien wanita di RSUD Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam toilet dengan perut robek serta pisau di samping jasad korban. Korban pertama kali ditemukan oleh mertuanya saat ingin buang air kecil di toilet itu. Sang mertua terkejut setelah membuka paksa pintu toilet dan menemukan menantunya sudah tidak bernyawa. Menurut sang mertua, korban dirawat karena memiliki riwayat penyakit muntah darah. Mengetahui peristiwa itu, petugas Satreskrim Polres Goa langsung ke lokasi dan melakukan olah TKP. Tama lama ngalah jenis sambayang, ko tarik ko besok selalu pakai bukan tena sekali ko kulle. Tena so agang manita gali ilalangangan. Jari ko na oyo na ay karo ka sambayang karo ko dila ngalah jenis sambayang. Tena na sara tena, sara je na jugulang ire. Na so agang kamandi besok ang tama anyo nuan. Pakai buka. Jari motor karo tinro jare ka tinro kan bala tinro ko sumbak le anam mantama nyo tinro pa sementara ko tayang sekali na batu injo po nganjo petugas kalapel ki to kampa bersihan joy ko tanam ibu masih ada orang di dalam kah karena iya masih ada jadi langsung dia pulang saya masuk tarik lagi baru ko bisa terbuka itu nampak punya tak bongkar anjo pakai bukan langsung ikut to antama motor oh karantena minak anak ko mbak mo ko na tena mi minak anak ko ding tang tena mi anak ko don tena mi nampa mi jamangi minna turun to mi sigang na iparana sigang kamanakan kami saat ini sementara kita persiapan melakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Ini korbannya Perempuan diperkirakan umurnya 20. ibu rumah tangga ya? Ibu rumah tangga. Pan, itu memang ditemukan di dalam toilet rumah sakit itu di mana? Ditemukan di dalam toilet. Yang pertama kali ditemukan siapa? Mertuanya sendiri. Kondisi jenazah pada saat ditemukan Sudah meninggal dunia. ada luka robek. Ada luka robek di perut. Ada pisau atau benda tajam? Benar ada pisau ditemukan di dekat. Untuk pada saat ditemukan itu jam berapa, Pak? Diperkirakan sekitar jam 5. Subuh ini subuh. Ini dugaannya sementara? Ya, Dugaannya apa dibunuh atau? dugaan sementara kita dalami dulu informasi fakta yang ada. Polisi mengamankan barang bukti di lokasi berupa sebilah pisau yang berada di dekat korban. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Diduga rapuh rumah panggung bagian depan di Kabupaten Pangkep ambruk. 2 orang terluka karena ikut terjatuh dan tertimpa balok. Para korban merupakan pengantar salah satu mempelai pengantin pada acara pernikahan saat jamuan makan siang. Rekaman video ambruknya bagian depan rumah panggung di Kampung Padadai, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep viral di media sosial pada Senin 16 Oktober lalu. Dalam rekaman tersebut terlihat belasan warga berteriak histeris. Peristiwa itu terjadi saat suasana tengah ramai karena banyaknya tamu yang tengah santap siang pada acara pernikahan di rumah itu. Dibantu warga, kedua korban yang terluka kemudian dievakuasi. Keduanya mengalami luka di bagian wajah akibat tertimpa reruntuhan balok teras rumah. Mereka diketahui dari pihak pengantar mempelai pria yang dijamu keluarga mempelai wanita. Diduga ambruknya teras rumah panggung itu karena kelebihan beban.
Apalagi tiang bangunan rumah panggung sudah tua dan tidak memiliki penyangga di bagian tengah teras. Setelah melaksanakan ijab kabul itu, rombongan pihak laki-laki, karena memang posisi rumah pihak perempuan itu rumah panggung, itu dalam keadaan jumlah banyak yang diperkirakan sekitar 80 orang. Kedua korban telah dipulangkan usai mendapat perawatan dari rumah sakit. Andi Mamasardi melaporkan dari Makassar. Separuh badan jalan penghubung alternatif dari arah Maros menuju Makassar dan Kabupaten Goa di Kabupaten Maros ambles hingga kedalaman 7 meter. Diduga amblesnya jalan akibat tak kuat menahan beban kendaraan bermuatan material tanah yang setiap saat melintas di ruas jalan tersebut. Jalan poros penghubung antara Kabupaten Maros, Makassar, dan Kabupaten Goa di Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros ambles hingga kedalaman 7 meter pada Sabtu sore pekan lalu. Lokasi amblesnya jalan berada tepat di depan markas TNI Angkatan Darat Batalion Zenit Tempur 8 Yon Zipur. Akibatnya arus kendaraan terhambat karena sempitnya jalan yang bisa dilewati. Seorang warga mengatakan jalan beraspal tersebut ambles setelah dilalui truk pengangkut material batu. Amblesnya jalan karena tak mampu menahan beban, apalagi di bawah jalan tersebut terdapat saluran air yang setiap saat mengikis tanah saat hujan tiba. Kapan sih jalannya ini rusak, Bu? Dari tahun lalu, sejak musim hujan itu dia sudah longsor sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Terus kenapa bisa sampai amblas begini, Bu? Apa yang menyebabkan? Mungkin itu mobil-mobil yang muatannya berat tuh. Tapi memang di sini selalu ada mobil truk yang lewat ya, Bu? Iya, tiap hari. Tapi memang daerah tambang di sini? Iya kan, ini memang daerah tambang. Ya mungkin itu kebetulan mungkin ini ya ininya enggak kuat jadi roboh. Ini jalan poros ya, Bu? Iya. Yang amblas ini, Bu? Ke Maros, ke Goa. Oh, menghubungkan Maros, Makassar, Goa ya? Iya. Jadi tiap hari ramai, Bu? Iya, ramai. Sampai malam. Kan kadang orang yang apalagi weekend, orang ke Makassar, ke Goa. Paling semua orang lewat sini. Memang di sini jalurnya air ya, Bu? Iya kan ini jembatan kecil ya, sungai ya? Sungai ini kering karena kemarau. Ini membahayakan, Bu, ketika datang musim hujan ya, Bu? Iya, membahayakan, apalagi ada rumah warga, kasihan kan. Apalagi kalau ada batu-batunya begini nanti bawa air baru rumah kayu kan nanti kasihan kalau tidak cepat diperbaiki. Jadi harapan rusak ini apa, Pak? Mobil. Nah, sekarang kondisinya bagaimana, Pak? Ini jalan poros ya, Pak? Jalan poros. Ini menghubungkan daerah mana, Pak? Calangki, Pucak, pokoknya Maros tembus. Maros, Makassar ya? Iya, Pak, kapan kejadiannya? Hari ini atau kapan? Hari ini ya. Itu gara-gara apa, Pak? Bisa sampai mobil lewat. Oh, mobil. Itu mobil pengangkut material. Itu karena ini sana ciping itu. Oh, pembawa ciping ya, Pak. Tapi mobilnya sendiri bagaimana, Pak, kondisinya? Tidak apa-apa, untung tidak apa-apa. Ini kedalaman berapa sih, Pak? Ada 7 meter ya, Pak? Ada 7 meter. Warga bergotong royong mengatur lalu lintas dengan memanfaatkan sisa jalan yang ada. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Warga berharap pemerintah setempat sesegera mungkin melakukan perbaikan. Mereka khawatir jika musim hujan tiba, material tanah yang ambles akan terbawa arus air dan merusak permukiman warga yang berada di sekitarnya. Reza Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Unjuk rasa puluhan mahasiswa di Kabupaten Sinjai di kantor Bupati Sinjai berujung ricuh pada Sabtu pagi pekan lalu. Kericuhan dipicu saat polisi mengadang pendemo yang hendak membakar ban bekas di halaman kantor. Puluhan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa di kantor Bupati Sinjai untuk menuntut penyelesaian proyek pembangunan listrik tenaga mikrohidro PLTM Bonto Salama berakhir ricuh. Pendemo terlibat saling dorong dan baku pukul dengan aparat kepolisian yang melakukan pengamanan. Kericuhan dipicu saat pengunjuk rasa hendak membakar ban bekas. Aksi yang langsung digagalkan polisi itu memicu saling dorong dan saling pukul antara pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian. Proyek pembangunan listrik tenaga mikrohidro diketahui mangkrak hingga material kabel menghalangi jalan di Desa Bonto Salama, Kabupaten Sinjai. Pengunjuk rasa mendesak penjabat Bupati Sinjai Fahsul Falah segera menyelesaikan proyek yang sudah lama mangkrak itu. Lihat ada
teman-teman dari HRI apa namanya? Coba MPO itu yang membawa ban, ya. Kemudian juga membawa bahan bakar minyak. Nanti akan kita tes, akan kita cek apakah itu pertalite, pertamax dan sebagainya. Itu yang kemudian kami cegah untuk kemudian bisa kami amankan bannya. Karena kalau itu tidak, itu bisa membahayakan, ya. Karena kami juga melindungi daripada kantor, ya, bupati. Karena memang itu posisinya tepat di depan lobi, tepat di depan lobi, ya. Dan juga di situ juga banyak sekali, baik itu teman-teman HRI juga ada, kemudian personil Polres juga ada. Kericuan akhirnya bisa mereda. Pengunjuk rasa kemudian bergeser ke kantor DPRD Sinjai. Di kantor Dewan, mereka diterima perwakilan Bupati untuk berdialog dan menyampaikan tuntutannya. Saya akan siap melakukan mobilisasi massa. Andi Mamasardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Saya tidak perlu menjelaskan secara rinci.